Warung Simbok adalah tempat di mana kita dapat berekreasi dengan keluarga ataupun teman. Tetapi, di balik kesuksesan ini ada sosok di baliknya. Mari kita lihat. Halo, nama saya Nugroho. Kalau di sini orang sering manggil saya lebih akrab dengan Leatmo. Saya pemilik Omai Simbok. Ini saya membuat Omai Simbok itu di tahun 2010 setelah erupsi Merapi. Omai Simbok sendiri ini banyak dipakai teman-teman mahasiswa untuk kegiatan makrab, kemudian untuk acara-acara arisan, acara-acara outbound, bahkan untuk acara-acara kemah. Kemudian kami juga punya namanya Warung Simbok. Warung Simbok ini ada menu khas identik dengan wedang rempah. Ada minuman-minuman rempah, kemudian ada makanan-makanan desa. Ini umur saya 53, jadi ini saya membuat usaha ini mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Ya, kita bersyukur ini bisa berjalan lancar. Ini sebuah peluang usaha yang ada di Desa Wisata Penting Sari. Jadi kami kolaborasi dengan Desa Wisata Penting Sari. Kami senantiasa bekerja sama baik untuk tamu-tamunya ataupun kegiatan-kegiatan bersama Desa Wisata Penting Sari yang berada di lereng Merapi, di alamatnya di Penting Sari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Demikian. Jadi kami ada 5 pertanyaan Pak D yang akan kami tanyain sama Pak D. Yang pertama itu Pak D bisa tolong ceritain bagaimana awal mulanya tuh Pak D tuh buat usaha ini tadi, penginapan sama warung makan ini, sama proses itu gimana dulu Pak D, dari Pak D. Ya, prosesnya ya dari awal ini ya dari kecil dikit demi dikit ini. Dari kecil-kecil ya, Pak D. Jadi dari pengalaman Pak D itu dulu pernah usaha ke sana kemari, berbagai usaha. Pak D nggak jadi, ada pecel lele, ada angkringan, ada ternak ayam, ternak budidaya jamur, kemudian perikanan. Ini kemudian di tahun 2010 setelah erupsi, habis erupsi ini Pak D kemudian membuat ini warung kecil-kecilan, dimulai dari sedikit-sedikit. Kemudian Pak D saat itu masih nyambi, Pak D masih ini karena Pak D kan bergerak di bidang di landscape, di taman ya. Tukang taman Pak D itu aslinya, sampai saat ini juga masih. Jadi Pak D itu karena satu faktor hobi juga, Pak D membuat warung, kemudian membuat tempat-tempat untuk retreat, tempat untuk kemah, tempat untuk makrab di sini. Dulu mulai dari kecil, Pak D hanya bisa bikin aula kecil satu, kemudian bertahap. Prosesnya panjang, sampai hampir 2 tahun Pak D baru ini bisa lengkap. Ini prosesnya memang panjang, jadi ini warung ini hanya sebagai pelengkap untuk tempat-tempat makrab, retreat, kemudian ngecamp di sini. Seperti itu. Prosesnya panjang, jadi tidak serta-merta langsung jadi karena kendala kan Pak D juga modalnya kan modal kecil. Jadi bagaimana modal kecil itu kita mengembangkan seperti itu. Kita putar ketika punya hasil, kemudian kita tambah lagi apa seperti itu. Jadi prosesnya lumayan panjang ya dari Pak D ya, dari internal. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tuh apa tantangan terbesar dari Pak D sendiri untuk menghadapi awal mula buka usahanya? Ya, nah, tantangan awal ya pasti di modal pasti ya. Itu pasti karena kan dengan keterbatasan waktu itu kan habis ngungsi, ngungsi hampir 3 bulan lah itu. Dan Pak D saat itu juga kan banyak biaya untuk ngungsi juga kan, dulu kita kan ngungsi mandiri. Akhirnya kita membuat ini ya, tantangannya adalah modal. Yang kedua tantangan alam, karena dulu tempat ini tempat yang konturnya teras siring, petaan kecil-kecil, kemudian Pak D harus ngeratain, menata dan sebagainya. Ini tantangan kedua. Tantangannya karena untuk usaha ini kan usaha di tengah dusun, jauh dari akses keramaian. Ini bagaimana kita nanti ketika sudah punya usaha ini, terus kemudian bagaimana kita akan
menarik konsumen ini sebuah tanggung. Nggih. Kita ke pertanyaan pertama ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali Pak D memutuskan untuk memulai usaha Omahe Simbok dan Warungnya Simbok ini? Ibu cuma bisa mendukung, kasih support, ya semoga berhasil nanti untuk pengembangan ini Omahe Simbok usahanya lancar dan nanti cita-citanya semua tercapai gitu. Oke. Keinginan Omahe Simbok apa gitu. Ke pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang pernah keluarga hadapi selama membangun usaha Omah Simbok sama Warung Simbok ini? Tentunya ada suka dukanya ya Dek, ya misalnya kalau pas tamu banyak paling capek nanti terus untuk tempatnya mungkin kok kurang luas, misalnya untuk parkiran, untuk misalnya di warungnya nanti wah ini kok nggak ada yang bantu, repot juga. Nah itu semuanya. Tapi nek sukanya ya seneng nanti kita dapat imbalannya, dapat uang yang mungkin bisa untuk pengembangan Omahe Simbok selanjutnya. Oke. Ke pertanyaan ketiga, seberapa besar peran keluarga terutama Ibu sendiri dalam pengelolaan harian usaha Omah Simbok sama Warung Simbok? Kita semuanya saling mendukung, dari anak-anak juga suka bantu juga, misalnya warung pas rame, terus misalnya ada tamu yang makrab, nanti ibu juga bisa bantu untuk peningkatan ekonomi, misalnya dari tamu sendiri pesen makan, terus ada yang kunjungan catering ya Pak ya, itu mereka pesen makan, prasmanan, nah itu. Perkenalkan, nama saya Gilang, ponakan dari Pak D Nugroho. Nah, Mas Gilang, kalau misalnya Mas Gilang itu kan ponakannya Pak D ya, itu kan udah tahu ya dari kecil dulu namanya itu prosesnya Pak D Nugroho untuk bangun Warungnya Simbok sama penginapan itu gimana menurut Mas itu tanggapannya sampai saat ini tuh masih bisa bertahan gitu loh Mas. Oke, nah kalau Pak D itu kan dulu mulainya itu pokoknya dia tuh mulainya dari kecil, dari usaha yang kecil gitu, terus dia tekun dalam membangunnya itu, terus dia tuh juga bekerja keras, terus konsisten, dan dia tuh melakukannya tuh dengan sepenuh hati, makanya usahanya itu bisa jalan sampai sekarang gitu Mas. Ya, perkenalkan nama saya Octavianus Dawa Prastama. Ini saya dari ponakannya Pak D Nugroho. Jadi ya Pak D Nugroho ini usahanya tuh memang dimulai dari nol bahkan minus toh. Dan sekarang udah sukses itu ya karena beberapa faktor ya, emang Pak D Nugroho itu orangnya konsisten, terus pantang menyerah juga. Kalau dianya ada kerugian, dia masih ingat Tuhan. Jadi Pak D Nugroho ini taat berdoa, jadi sering-sering beribadah juga, jadi makanya usahanya itu bisa sesukses ini. Tuh ya, makasih Mas Dava. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah Pak D membangun usaha dari jatuh, bangun, terus akhirnya dari semua proses itu, kira-kira menurut Pak D pesan apa buat generasi muda untuk mereka agar bisa menjadi seorang yang sukses nanti? Untuk menjadi sukses pertama Pak D bilang jangan takut mencoba. Ketika kita kesuksesan itu pasti diawali dengan sebuah kegagalan. Nah, Pak D sudah jatuh bangun tadi tak sebutkan tadi pernah banyak sekali usaha yang dulu kalau dihitung secara rupiah mungkin ya sudah lumayan banyak, tapi kalau kita berprinsip ingin maju ya kita jangan pernah takut untuk mencoba. Tapi ketika kita mencoba, kamu awali dulu dengan sebuah keyakinan. Nah, ini dulu kan Pak D dulu pas ketika nyoba awal itu kan Pak D belum mempelajari secara matang tentang usaha apa yang akan kita lakukan secara detail matang ya. Mestinya nanti ketika kamu mau membuat sebuah usaha, pelajarilah dulu satu potensi apa, kemudian nanti peluangnya itu apa, nanti kedepannya arahnya pengembangan kedepannya seperti apa, itu kamu sudah harus punya bayangan dari awal. Jadi pesan Pak D itu jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu ketika kita pengen maju.
Jangan kamu hanya terbawa arus dengan mungkin teman saudara atau apa yang usaha ini bagus, tapi mulailah dengan sebuah keyakinan kamu yang kamu merasa saya mampu dan ini sebuah potensi besar dan nanti saya bisa mengembangkan ini dengan sebuah, jangan hanya terbawa arus tren ya, ketika kita hanya membuat usaha dengan misalnya tren-trenan yang wah sekarang trennya ini, trennya itu, biasanya itu nanti akan cepat pudar. Tapi ketika kita membuat sesuatu hal, terutama usaha, buatlah usaha yang kamu yakin kamu mampu dan itu punya peluang. Syukur-syukur usaha itu belum banyak dilakukan oleh orang lain. Ini sebuah peluang besar nanti ketika usaha itu hanya usaha yang kita hanya ikut-ikut arus, itu nanti akan gampang hilang. Tapi ketika kita punya usaha yang berbeda, kita punya karakter, punya ciri khas, lah itu usaha itu pasti nanti dan juga ketika kamu ingin melakukan sesuatu dari awal, mulailah dengan rasa senang dulu. Rasa senang ketika kamu dari awal sudah ragu, terus kemudian tidak dengan sebuah senang, ini nanti akan menjadi masalah juga. Tapi mulailah dengan gembira, dengan senang, dengan sebuah keyakinan yang jelas kan kita berusaha dan kita berdoa pasti. Kita ora et labora ya istilahnya. Kita jadi berusaha dan diimbangi dengan doa. Jadi itu saran Pak D seperti itu. Nanti kamu jangan sebagai generasi muda, ciptakanlah sebuah peluang-peluang baru. Banyak sekarang peluang-peluang baru yang tidak harus seperti usaha Pak D, tapi ada usaha-usaha baru yang mungkin usaha yang lain yang nanti punya potensi besar. Begitu. Oke, sekian teman-teman. Ini adalah pesan dari Pak D Nugroho.